Muhaimin di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalib.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi, negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, dari Pak. Tadi Bapak ke istana Presiden Pak, itu sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak? Karena itu maunya tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipimpin presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB.
Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari koalisi perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menganggap baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Cak Imin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondang Dia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalef.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain. Baik, saya nanti Pak
Tadi Bapak ke istana Presiden Pak Minta itu bersama. Lalu ada ketemu Pak Ganjar nggak? Karena itu maunya tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari Koalisi Perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsha menganggap baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Caimin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teguh Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsha mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut.
Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita. Musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi, kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Pak, tadi Bapak istana dengan Presiden Pak itu nggak sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak karena itu momennya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari koalisi perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menganggap baca pres koalisi perubahan untuk persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Cak Imin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah.
Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan Presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalef.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, mulai. Baik, saya Pak. Tadi Bapak ke istana Presiden Pak itu sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipimpin presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari Koalisi Perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya menganggap baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya.
Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Cak Imin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondang Dia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Saya dari Pak. Tadi Bapak istana Presiden Pak itu nggak sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul.
Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari Koalisi Perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menganggap baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Cak Imin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondang Dia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita, musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi.
Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Saya nanti Pak. Tadi Bapak ke istana dengan Presiden Pak Minta itu bahas sama. Lalu ada ketemu Pak Ganjar nggak karena itu momennya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari Koalisi Perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menganggap baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Cak Imin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat
Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, mulai. Baik, saya Pak. Tadi Bapak ke istana Presiden Pak, itu nggak sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak, karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari koalisi perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menganggap baca pres koalisi perubahan untuk persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Cak Imin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah.
Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan Presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain. Baik, saya Pak. Tadi Bapak ke istana Presiden Pak, itu sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak? Karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipimpin presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari Koalisi Perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya menganggap baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya.
Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Cak Imin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondang Dia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalef.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, saya Pak. Tadi Bapak ke istana Presiden Pak itu sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul.
Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari koalisi perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menganggap baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Cak Imin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondang Dia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi.
sakit, kita bisa santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada. Ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Saya dari Pak. Tadi Bapak ke istana Presiden Pak Minta itu membahas sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari Koalisi Perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsha menganggap baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Cak Imin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teguh Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsha mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.
Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalef.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita, musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi, kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Saya Pak. Tadi Bapak ke istana dengan Presiden Pak Minta itu sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipimpin presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari koalisi perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menganggap baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Cak Imin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondang Dia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah.
Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan Presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalef.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain. Baik, ada lagi. Saya Pak. Tadi Bapak ke istana Presiden Pak itu sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak karena itu momennya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipimpin presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari Koalisi Perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya menganggap baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya.
Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Cak Imin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondang Dia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalef.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Saya Pak. Tadi Bapak ke istana Presiden Pak itu sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak karena itu momennya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipimpin presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul.
Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari koalisi perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menganggap baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Cak Imin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi.
negosiasi, kita bicarakan santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada. Ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Saya nanti Pak. Tadi Bapak ke istana Presiden Pak Minta itu membahas sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari koalisi perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menganggap baca pres koalisi perubahan untuk persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Cak Imin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat
Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain. Baik, saya Pak. Tadi Bapak ke istana dengan Presiden Pak itu sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipimpin presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari koalisi perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menganggap baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Cak Imin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondang Dia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah.
Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan Presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalef.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain. Baik, ada lagi. Saya Pak. Tadi Bapak ke istana Presiden Pak itu sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak karena itu momennya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipimpin presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari Koalisi Perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya menganggap baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya.
Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Cak Imin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondang Dia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalef.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita, musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi, negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Saya Pak, tadi Bapak ke istana dengan Presiden Pak Minta itu sama, lalu ada Pak Ganjar nggak karena itu momennya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipimpin presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul.
Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari Koalisi Perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menganggap baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Cak Imin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondang Dia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita, musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi.
komunikasi, kita bicara santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada. Ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Saya nanti Pak. Tadi Bapak ke istana dengan Presiden Pak Muda itu membahas sama. Lalu ada ketemu Pak Ganjar nggak? Karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari koalisi perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menganggap baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Caimin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.
Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalef.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, saya Pak. Tadi Bapak ke istana Presiden Pak itu sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari koalisi perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menganggap baca pres koalisi perubahan untuk persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Caimin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah.
Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan Presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalef.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, saya Pak. Tadi Bapak ke istana Presiden Pak itu sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipimpin presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari Koalisi Perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya menganggap baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya.
Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Cak Imin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondang Dia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita, musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi, kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Saya Pak. Tadi Bapak ke istana Presiden Pak Minta itu sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak? Karena itu momennya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipimpin presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul.
Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari koalisi perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menganggap baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Cak Imin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi.
komunikasi, kita bicarakan santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada. Ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Saya nanti Pak. Tadi Bapak ke istana Presiden Pak Minta itu bersama sama. Lalu ada ketemu Pak Ganjar nggak? Karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipimpin presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari koalisi perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsha menganggap baca pres koalisi perubahan untuk persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Caimin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teguh Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsha mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.
Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalef.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, saya Pak. Tadi Bapak ke istana Presiden Pak, itu nggak sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak, karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari Koalisi Perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menganggap baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Caimin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah.
Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan Presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalef.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Saya Pak. Tadi Bapak ke istana dengan Presiden Pak itu bersama sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari Koalisi Perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya menganggap baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya.
Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Cak Imin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalib.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, dari Saya nanti Pak. Tadi Bapak ke istana Presiden Pak itu bersama. Lalu ada Pak Ganjar nggak karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul.
Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari koalisi perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menganggap baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Cak Imin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondang Dia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi.
negosiasi, kita bicarakan santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada. Ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Saya tidak Pak. Tadi Bapak ke istana Presiden Kabinet itu bersama sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak karena itu momennya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari koalisi perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsha menganggap baca pres koalisi perubahan untuk persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Caimin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teguh Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsha mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat
Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalef.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, mulai. Baik, saya Pak. Tadi Bapak ke istana Presiden Pak itu sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari koalisi perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menganggap baca pres koalisi perubahan untuk persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Caimin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah.
Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan Presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalib.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, saya Pak. Tadi Bapak ke istana dengan Presiden Pak itu bersama. Lalu ada Pak Ganjar nggak karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari Koalisi Perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya menganggap baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya.
Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Cak Imin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondang Dia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalef.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Saya Pak. Tadi Bapak ke istana Presiden Pak itu bersama. Lalu ada Pak Ganjar nggak karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul.
Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari Koalisi Perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menganggap baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Cak Imin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi.
negosiasi, kita bicara santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada. Ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Saya nanti Pak. Tadi Bapak ke istana Presiden Pak Minta itu menolak sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari Koalisi Perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsha menganggap baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Caimin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teguh Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsha mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.
Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalib.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Saya dari Pak. Tadi Bapak ke istana Presiden Pak, itu nggak sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak, karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipimpin presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari koalisi perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menganggap baca pres koalisi perubahan untuk persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Caimin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah.
Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan Presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalef.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Saya Pak. Tadi Bapak ke istana Presiden Pak itu nggak sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari Koalisi Perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya menganggap baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya.
Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Cak Imin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalef.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, saya Pak. Tadi Bapak ke istana dengan Presiden Pak, itu hal sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul.
Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari koalisi perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menganggap baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Cak Imin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi.
komunikasi, kita bicarakan santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada. Ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Saya Pak, tadi Bapak ke istana Presiden Pak, itu bersama sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak? Karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari koalisi perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menganggap baca pres koalisi perubahan untuk persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Caimin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.
Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalef.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, mulai. Baik, ada lagi. Saya Pak. Tadi Bapak ke istana dengan Presiden Pak, itu sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak, karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari koalisi perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menganggap baca pres koalisi perubahan untuk persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Cak Imin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah.
Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, saya Pak. Tadi Bapak ke istana dengan Presiden Pak, itu bersama sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak, karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari Koalisi Perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya menganggap baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya.
Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Cak Imin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalef.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, saya Pak. Tadi Bapak ke istana Presiden Pak, itu nggak sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak, karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul.
Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari Koalisi Perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menganggap baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Cak Imin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondang Dia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalef.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi.
negosiasi, kita bicara santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada. Ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Saya Pak. Tadi Bapak ke istana dengan Presiden Pak itu sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari koalisi perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menganggap baca pres koalisi perubahan untuk persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Cak Imin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat
kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Saya dari Pak. Tadi Bapak ke istana dengan Presiden Pak, itu sama. Lalu ada ketemu Pak Ganjar nggak? Karena itu momennya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari koalisi perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menganggap baca pres koalisi perubahan untuk persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Caimin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah.
Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan Presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalef.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, saya Pak. Tadi Bapak ke istana dengan Presiden Pak, itu bersama sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke satu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari Koalisi Perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya menganggap baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya.
Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Cak Imin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondang Dia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita, musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi, negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Saya Pak. Tadi Bapak ke istana dengan Presiden Pak, itu membahas sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul.
Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari Koalisi Perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menganggap baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Cak Imin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondang Dia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalef.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita, musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi.
negosiasi, kita bicarakan santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada. Ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Saya nanti Pak. Tadi Bapak ke istana Presiden Pak itu membahas sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari koalisi perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menganggap baca pres koalisi perubahan untuk persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Caimin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali
menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, saya Pak. Tadi Bapak ke istana dengan Presiden Pak, itu nggak sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak, karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari koalisi perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menganggap baca pres koalisi perubahan untuk persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Caimin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah.
Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalef.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, saya Pak. Tadi Bapak ke istana dengan Presiden Pak, itu sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak, karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari Koalisi Perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya menganggap baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya.
Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Cak Imin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondang Dia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalef.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita, musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi, negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, saya Pak. Tadi Bapak ke istana dengan Presiden Pak, itu bersama sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul.
Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari Koalisi Perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menganggap baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Cak Imin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondang Dia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalef.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita, musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi.
negosiasi, kita bicara santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada. Ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Saya nanti Pak. Tadi Bapak ke istana dengan Presiden Pak itu membahas sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak karena itu momennya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari koalisi perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menganggap baca pres koalisi perubahan untuk persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Caimin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.
Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalef.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Negosiasi, kita bisa bahas, santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Saya Pak. Tadi Bapak ke istana dengan Presiden Pak, itu nggak sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak, karena itu momennya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke satu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari koalisi perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menganggap baca pres koalisi perubahan untuk persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Cak Imin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah.
Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalef.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, saya Pak. Tadi Bapak ke istana dengan Presiden Pak itu sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke satu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari Koalisi Perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya menganggap baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya.
Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Cak Imin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, saya Pak. Tadi Bapak ke istana Presiden Pak itu sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul.
Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari Koalisi Perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menganggap baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Caimin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi.
apresiasi, kita bisa bahas santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada. Ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Saya Pak. Tadi Bapak ke istana dengan Presiden Pak itu sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari koalisi perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menganggap baca pres koalisi perubahan untuk persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Caimin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.
Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Saya Pak. Tadi Bapak ke istana dengan Presiden Pak itu nggak sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari koalisi perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menganggap baca pres koalisi perubahan untuk persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Caimin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondang Dia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah.
Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan Presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Saya Pak. Tadi Bapak ke istana Presiden Pak itu nggak sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak karena itu maunya. Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari Koalisi Perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya menganggap baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya.
Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Cak Imin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Pak, tadi Bapak ke istana Presiden Pak itu sama, lalu ada Pak Ganjar nggak karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul.
Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari Koalisi Perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menganggap baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Cak Imin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi.
negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada. Ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Saya tidak Pak. Tadi Bapak ke istana dengan Presiden Pak itu bukan sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari koalisi perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menganggap baca pres koalisi perubahan untuk persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Caimin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat
Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Saya Pak. Tadi Bapak ke istana Presiden Pak itu nggak sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari koalisi perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menganggap baca pres koalisi perubahan untuk persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Caimin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah.
Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan Presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita, musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi, negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Saya Pak. Tadi Bapak ke istana Presiden Pak itu sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak? Karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari Koalisi Perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya menganggap baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya.
Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Cak Imin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Saya Pak. Tadi Bapak ke istana Presiden Pak itu sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul.
Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari Koalisi Perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menganggap baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Cak Imin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita, musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi.
Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Saya nanti Pak. Tadi Bapak ke istana Presiden Pak itu membahas sama. Lalu ada ketemu Pak Ganjar nggak karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari koalisi perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menganggap baca pres koalisi perubahan untuk persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Caimin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut.
Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita. Musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi, kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Saya Pak. Tadi Bapak ke istana dengan Presiden Pak itu sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari koalisi perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menganggap baca pres koalisi perubahan untuk persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Caimin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah.
Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan Presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Saya Pak. Tadi Bapak ke istana Presiden Pak, itu sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak? Karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari Koalisi Perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya menganggap baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya.
Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Cak Imin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondang Dia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita, musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi, kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Saya dari Pak. Tadi Bapak misalnya Presiden Pak itu nggak sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul.
Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari Koalisi Perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menganggap baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Caimin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita, musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi.
terus wakil presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Saya Pak. Tadi Bapak ke istana oleh Presiden Pak itu bersama sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari koalisi perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menganggap baca pres koalisi perubahan untuk persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Cak Imin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondang Dia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin.
Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalef.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Saya Pak. Tadi Bapak istana oleh Presiden Pak itu nggak sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipimpin presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari koalisi perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menganggap baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Cak Imin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondang Dia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah.
Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan Presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita, musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi, negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Saya Pak. Tadi Bapak misalnya oleh Presiden Pak itu nggak sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak karena itu momennya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipimpin presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari Koalisi Perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya menganggap baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya.
Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Cak Imin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondang Dia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita, musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi, kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Saya Pak. Tadi Bapak misalnya dengan Presiden Pak itu nggak sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul.
Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari Koalisi Perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menganggap baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Cak Imin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi.
promosi, kita bisa santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada. Ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Saya Pak. Tadi Bapak ke istana dengan Presiden Pak itu sama. Lalu ada ketemu Pak Ganjar nggak? Karena itu momennya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipimpin presiden. Itu aja, jangan sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari koalisi perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menganggap baca pres koalisi perubahan untuk persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Cak Imin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondang Dia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali
kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Saya dari Pak. Tadi Bapak ke istana dengan Presiden Pak itu nggak sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari koalisi perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menganggap baca pres koalisi perubahan untuk persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Cak Imin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondang Dia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah.
Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan Presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Saya Pak. Tadi Bapak misalnya Presiden Pak itu nggak sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari Koalisi Perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya menganggap baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya.
Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Cak Imin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita, musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi, kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Pak, tadi Bapak misalnya Presiden Pak itu nggak sama, lalu ada Pak Ganjar nggak karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul.
Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari Koalisi Perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menganggap baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Cak Imin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita musyawarah, saya sendiri belum dengar
rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi, negosiasi, kita bisa bahas, santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Saya nanti Pak. Tadi Bapak ke istana Presiden Pak itu bersama sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari Koalisi Perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menganggap baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Caimin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.
Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita, musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi, kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Saya Pak. Tadi Bapak ke istana dengan Presiden Pak itu sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari koalisi perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menganggap baca pres koalisi perubahan untuk persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Cak Imin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondang Dia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah.
Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan Presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita, musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi, negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Pak, tadi Bapak misalnya dengan Presiden Pak itu nggak sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari Koalisi Perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya menganggap baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya.
Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Cak Imin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondang Dia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Saya Pak. Tadi Bapak istana Presiden Pak, itu nggak sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipimpin presiden. Itu aja, jangan sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul.
Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari Koalisi Perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menganggap baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Cak Imin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi.
negosiasi, kita bisa bahas santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada. Ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Saya Pak. Tadi Bapak ke istana Presiden Pak itu bersama sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari koalisi perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsha menganggap baca pres koalisi perubahan untuk persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Caimin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teguh Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsha mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.
Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Saya Pak, tadi Bapak ke istana dengan Presiden Pak, itu sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak, karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari koalisi perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menganggap baca pres koalisi perubahan untuk persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Cak Imin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah.
Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalef.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, mulai. Baik, saya Pak. Tadi Bapak ke istana dengan Presiden Pak, itu sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak, karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari Koalisi Perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya menganggap baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya.
Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Cak Imin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi, negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Saya Pak. Tadi Bapak ke istana dengan Presiden Pak, itu bersama sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak? Karena itu momennya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul.
Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari Koalisi Perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menganggap baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Cak Imin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondang Dia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalef.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi.
negosiasi, kita bisa santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada. Ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Saya Pak, tadi Bapak ke istana dengan Presiden Pak, itu nggak sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak, karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari koalisi perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsha menganggap baca pres koalisi perubahan untuk persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Caimin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teguh Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsha mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat
kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, saya Pak. Tadi Bapak ke istana dengan Presiden Pak, itu bersama sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak, karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari koalisi perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menganggap baca pres koalisi perubahan untuk persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Cak Imin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah.
Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalef.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, saya Pak. Tadi Bapak ke istana dengan Presiden Pak, itu sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak, karena itu momennya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari Koalisi Perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya menganggap baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya.
Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Cak Imin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita, musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi, kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, saya Pak. Tadi Bapak ke istana Presiden Pak itu sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul.
Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari Koalisi Perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menganggap baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Cak Imin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondang Dia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalef.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi.
negosiasi, kita bicarakan santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada. Ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Saya Pak, tadi Bapak ke istana dengan Presiden Pak, itu nggak sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak, karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari koalisi perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menganggap baca pres koalisi perubahan untuk persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Caimin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.
Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Saya Pak. Tadi Bapak ke istana Presiden Pak, itu nggak sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak, karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari koalisi perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menganggap baca pres koalisi perubahan untuk persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Caimin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah.
Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan Presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, saya Pak. Tadi Bapak ke istana Presiden Pak, itu sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak? Karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari Koalisi Perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya menganggap baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya.
Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Cak Imin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita, musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi, kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Pak, tadi Bapak ke istana Presiden Pak itu membahas sama, lalu ada Pak Ganjar nggak karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul.
Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari Koalisi Perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menganggap baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Cak Imin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita, musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi.
kritik, kita bicarakan santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada. Ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Saya tidak Pak. Tadi Bapak ke istana Presiden Pak itu membahas sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari Koalisi Perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menganggap baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Caimin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.
Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Saya Pak. Tadi Bapak ke istana Presiden Pak, itu nggak sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak, karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari koalisi perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menganggap baca pres koalisi perubahan untuk persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Caimin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah.
Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan Presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, saya Pak. Tadi Bapak ke istana Presiden Pak, itu sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak? Karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari Koalisi Perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya menganggap baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya.
Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Cak Imin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita, musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi, kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, saya Pak. Tadi Bapak ke istana Presiden Pak, itu nggak sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak, karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul.
Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari Koalisi Perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menganggap baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Cak Imin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita, musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi.
negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada. Ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, mulai. Baik, ada lagi. Saya Pak. Tadi Bapak ke istana Presiden Pak itu sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari koalisi perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menganggap baca pres koalisi perubahan untuk persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Caimin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.
Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Saya Pak. Tadi Bapak ke istana dengan Presiden Pak, itu nggak sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak, karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari koalisi perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menganggap baca pres koalisi perubahan untuk persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Caimin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah.
Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan Presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Saya Pak. Tadi Bapak ke istana Presiden Pak, itu bersama sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak? Karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari Koalisi Perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya menganggap baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya.
Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Cak Imin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita, musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi, negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Pak, tadi Bapak ke istana Presiden Pak, itu sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak? Karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul.
Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari Koalisi Perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menganggap baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Caimin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi.
apresiasi, kita musyawarah, santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada. Ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Saya nanti Pak. Tadi Bapak ke istana dengan Presiden Pak, itu bersama sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari koalisi perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menganggap baca pres koalisi perubahan untuk persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Cak Imin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondang Dia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali
kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, saya dari Pak. Tadi Bapak ke istana dengan Presiden Pak itu nggak sama. Lalu ada ketemu Pak Ganjar nggak, karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari koalisi perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menganggap baca pres koalisi perubahan untuk persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Caimin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondang Dia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah.
Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan Presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, dari saya dari Pak. Tadi Bapak istana Presiden Pak itu nggak sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipimpin presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari Koalisi Perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya menganggap baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya.
Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Cak Imin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondang Dia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita, musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi, kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Pak, tadi Bapak ke istana dengan Presiden Pak, itu nggak sama. Lalu ada ketemu Pak Ganjar nggak? Karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipimpin presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul.
Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari Koalisi Perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menganggap baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Cak Imin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi.
promosi, kita bisa santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada. Ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Saya Pak. Tadi Bapak ke istana dengan Presiden Pak itu sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak karena itu momennya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari Koalisi Perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menganggap baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Caimin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.
Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Saya Pak. Tadi Bapak ke istana dengan Presiden Pak itu bersama sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari koalisi perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menganggap baca pres koalisi perubahan untuk persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Caimin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondang Dia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah.
Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalef.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, saya Pak. Tadi Bapak ke istana dengan Presiden Pak, itu bersama sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak, karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari Koalisi Perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya menganggap baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya.
Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Cak Imin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, saya Pak. Tadi Bapak ke istana dengan Presiden Pak, itu membahas sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul.
Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari Koalisi Perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menganggap baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Cak Imin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondang Dia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi.
negosiasi, kita bisa barang, santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada. Ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Saya Pak, tadi Bapak ke istana dengan Presiden Pak, itu sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak? Karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari koalisi perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menganggap baca pres koalisi perubahan untuk persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Caimin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.
Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Saya Pak. Tadi Bapak ke istana dengan Presiden Pak itu menolak sampah. Lalu ada Pak Ganjar nggak karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari koalisi perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menganggap baca pres koalisi perubahan untuk persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Cak Imin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku Rifki Harsha mengatakan, Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaimin di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, malam. Rifki menuturkan, Surya kemudian memanggil Anies malam itu juga dan memberitahukan keputusan itu. Maka, Rifki merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan karena sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai bacawa pres pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Padahal, dalam nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, PKS, Demokrat disampaikan bahwa penentuan bacawa pres ada di tangan Anies sendiri. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah.
Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Demokrasi kita, ya, demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, saya Pak. Tadi Bapak ke istana dengan Presiden Pak, itu bersama sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak, karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke satu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Partai Demokrat memutuskan untuk hengkang dari Koalisi Perubahan. Keputusan ini diambil Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat pada tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya menganggap baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Sebab Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya.
Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada tanggal 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Cak Imin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teuku